Soal nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari proses yang terjadi pada gambar di atas menunjukkan terjadinya peristiwa A. Hujan siklonal, B. Hujan muson, C. Hujan konveksi, D. Hujan frontal, E. Hujan orografis. Soal ini menggunakan konsep jenis-jenis hujan lokal. Gambar pada soal menunjukkan peristiwa naiknya massa udara ke wilayah pegunungan. Sampai puncak pegunungan, massa udara ini mengalami penurunan suhu akibat sesuai ketinggian tempat. Suhu yang turun secara cepat dan ekstrim membuat massa udara terkondensasi dan membentuk awan hujan di bagian lereng atas. Sedangkan di bagian lereng bawah angin atau leeward, udara yang menuruni lereng akan mengalami pemanasan kembali sehingga bersifat kering. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 17. Pada siklus hidrologi, proses lanjutan dari gejala infiltrasi adalah A. Transpirasi, B. Kondensasi, C. Presipitasi, D. Perkolasi, E. Runoff. Soal ini menggunakan konsep siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah perputaran air dengan perubahan berbagai bentuk dan kembali pada bentuk awal. Dalam siklus hidrologi, volume air di permukaan bumi sifatnya tetap. Proses yang terjadi pada siklus hidrologi diawali dengan terjadinya evaporasi, yaitu penguapan dari tubuh air, laut, danau, sungai, waduk, dan tubuh air lainnya. Selain itu, terjadi pula proses transpirasi, yaitu penguapan air yang terkandung dalam tumbuhan. Respirasi, yaitu penguapan air dari tubuh hewan dan manusia, serta evapotranspirasi, yaitu perpaduan evaporasi dan transpirasi. Setelah terjadi berbagai macam proses penguapan, dilanjutkan kondensasi, yaitu proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air sebagai hasil pendinginan dan membentuk awan. Awan yang telah jenuh akan berubah menjadi presipitasi, yaitu segala bentuk curahan air dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, hujan es, dan hujan salju. Selanjutnya, presipitasi yang telah berada di permukaan bumi akan berinfiltrasi, yaitu air yang jatuh ke permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah. Kemudian terjadilah perkolasi, yaitu air yang meresap terus sampai ke kedalaman tertentu sehingga mencapai air tanah atau groundwater. Proses terakhir dari siklus ini adalah runoff, yaitu air yang mengalir di atas permukaan tanah melalui parit, sungai, hingga menuju ke laut. Siklus hidrologi akan terulang kembali, terjadi dimulai dengan dilanjutkannya proses awal seperti di atas. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 18. Di suatu wilayah memiliki suhu udara 22 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Jenis tanaman yang cocok adalah coklat, karet, kina, kopi, sayuran, dan teh. Menurut Jung Hoon, iklim di wilayah ini adalah A. Iklim panas, B. Iklim sedang, C. Iklim sejuk, D. Iklim dingin, E.
Iklim kutub. Soal ini menggunakan konsep klasifikasi iklim. Terdapat beberapa jenis klasifikasi atau pengelompokan iklim. Salah satunya adalah klasifikasi iklim Junghun. Junghun melakukan pembagian iklim didasarkan pada ketinggian tempat yang ditandai dengan jenis vegetasi. Zona-zona iklim yang terdapat dalam klasifikasi iklim Junghun sebagai berikut. 1. Zona iklim panas. Memiliki ketinggian 0 hingga 600 meter. Suhu rerahunan lebih dari 22 derajat Celcius. Vegetasi yang tepat adalah padi, jagung, tebu, dan kelapa. 2. Zona iklim sedang. Memiliki ketinggian 600 hingga 1.500 meter. Suhu rata-rata tahunan antara 15 hingga 22 derajat Celcius. Vegetasi yang tepat adalah kopi, teh, kina, dan karet. 3. Zona iklim sejuk. Memiliki ketinggian 1.500 hingga 2.500 meter. Suhu rata tahunan 11 hingga 15 derajat Celcius. Cocok untuk pengembangan tanaman hortikultura. 4. Zona iklim dingin. Memiliki ketinggian 2.500 hingga 4.000 meter. Suhu rata tahunan 11 derajat Celcius. Zona ini tumbuhan yang ada berupa lumut. 5. Zona iklim salju tropis. Memiliki ketinggian lebih dari 4.000 meter. Di daerah ini tidak terdapat tumbuhan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 19. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Gradien barometris. 2. Topografi. 3. Suhu udara. 4. Jarak dari khatulistiwa. 5. Jarak dari kutub. Faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya angin adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Soal ini menggunakan konsep karakteristik angin. Kita dapat merasakan angin bertiup setiap hari, baik intensitas kecil atau besar. Sebenarnya, angin adalah udara yang bergerak akibat rotasi bumi dan perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Seperti halnya air, angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan udara rendah. Angin ini terbentuk oleh adanya faktor-faktor berikut ini. 1. Gradien barometris, yaitu bilangan yang menunjukkan perbedaan tekanan udara dari dua isobar yang jaraknya 111 km. Semakin besar gradien barometrisnya, semakin cepat tiupan angin. 2. Lokasi. Kecepatan angin di dekat khatulistiwa lebih cepat daripada angin yang jauh dari garis khatulistiwa. 3. Tinggi lokasi. Semakin tinggi lokasinya, semakin kencang pula angin yang bertiup. Hal ini disebabkan oleh pengaruh gaya gesekan yang menghambat laju udara. Di permukaan bumi, gunung, pohon, dan topografi yang tidak rata lainnya memberikan gaya gesekan yang besar. Semakin tinggi suatu tempat, gaya gesekan semakin kecil. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal nomor 20. Laut adalah hamparan air asin yang sangat luas.
Ada berbagai jenis pergerakan air laut. Penyebab gerakan air laut tersebut adalah A. Densitas, salinitas, gravitasi bulan, dan relief. B. Gravitasi bulan, relief, tumbuhan laut, dan angin. C. Angin, densitas, salinitas, dan mobilitas kapal. D. Relief, tumbuhan laut, angin, dan gravitasi matahari. E. Salinitas, gravitasi bulan, relief, dan tumbuhan laut. Soal ini menggunakan konsep karakteristik air laut. Apabila di pantai, kita dapat melihat bahwa air laut tidak hanya diam, melainkan terus bergerak. Pergerakan massa air laut secara vertikal dan horizontal yang terjadi di seluruh lautan dunia tersebut adalah arus laut. Arus laut melakukan pergerakan dikarenakan oleh beberapa hal antara lain arah angin, perbedaan tekanan air, perbedaan densitas air, gravitasi bulan, gaya Coriolis dan arus Ekman, topografi dasar laut, arus permukaan, upwelling, dan downwelling. Jadi, jawaban yang tepat adalah A.